kesempatan siang hari ini biidznillah ta'ala kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan kita masih mempelajari ayat kursi nama yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya, dan kaidah tentang penetapan nama-nama Allah Azza wa Jalla sudah kami sampaikan bahwa kita tidak diperkenankan untuk menetapkan nama Allah Azza wa Jalla kecuali ada dalil dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dan setiap nama itu pasti mengandung sifat. Setiap nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengandung sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat kursi ini ada 5 nama yang Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk dirinya, yaitu Allah, diambil dari kalimat al-ilah, kemudian ada al-hayy, ada al-qayyum, al-ali, al-azim. Inilah nama-nama yang Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk dirinya di dalam ayat kursi. Masih banyak nama-nama Allah yang lain yang ditetapkan di dalam ayat-ayat yang lain. Dan sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang indah, sebagai bantahan kepada kelompok Mu'attilah yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat, ini untuk membantah orang-orang Mu'tazilah. Kenapa orang-orang Mu'tazilah? Orang-orang Mu'tazilah ini meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama, tapi nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengandung sifat, tidak menunjukkan adanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dianggap oleh orang-orang Mu'tazilah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala seperti namanya makhluk. Namanya misalnya Taufik, atau namanya misalnya Latif, atau namanya yang menunjukkan sifat, tapi ternyata dia misalnya pencuri, atau misalnya bahkan namanya Abdurrahman tapi dia kafir. Orang Mu'tazilah menganggap nama-nama Allah Azza wa Jalla seperti itu, tidak menunjukkan sifat, dan ini kufrun bima yatadammanahu Al-Quran was Sunnah. Ini tentu satu kekufuran yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah, dan Ahlussunnah wal Jamaah sangat menentangnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tentu memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Dan di antara yang kita katakan kemarin adalah infiraduhu bil uluhiyah, hak ibadah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Azza wa Jalla memiliki atau tidak memiliki sifat ngantuk, apalagi sifat tidur. Demikian juga di antara sifat Allah Azza wa Jalla yang Allah miliki yang disebutkan di dalam ayat kursi, umum mulki, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat menyeluruh, seluruh yang ada di bawah kekuasaan dan kendali Allah Jalla Jalaluhu. Demikian juga di antara sifat yang bisa kita ambil dari firman Allah Azza wa Jalla, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ini jar dan majrur. Kalau di dalam balaghah taqdimul jar wal majrur, mengedepankan huruf jar dan majrur, ini tentu memiliki maghza, memiliki tujuan. Di antara tujuannya adalah al-hasr, untuk memberikan batasan. Maka faidah sifat yang berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jalla dari ayat ini, infiradullahi ta'ala bil mulk, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menguasai semua yang ada ini sendirian. Tidak ada satu serikat pun yang berserikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menguasai dan memiliki alam semesta ini. Dan ini
harus kita yakini. Tidak seperti misalnya orang-orang Hindu Buddha yang meyakini laut ada penguasanya sendiri, laut, langit ada dewanya sendiri, bumi ada dewanya sendiri, tumbuhan ada dewanya sendiri, dan lain sebagainya. Demikian juga jemaah Sufiyah, demikian juga orang-orang tasawuf meyakini bahwasanya kekuasaan ini tidak semua dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kadzib, dan ini kadzib, dan ini dusta. Keyakinan yang harus kita yakini dalam bab ini, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyampaikan, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya milik Allah. Itu kalau kita terjemahkan demikian. Karena faedahnya menunjukkan lil hasr, membatasi bahwa kekuasaan dan kepemilikan semua yang ada di dalam alam semesta ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Man dzalladzi yashfa'u 'indahu. Dan siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini atau potongan ayat ini menunjukkan quwwatu sultanihi wa kamalih. Ketika tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali izin Allah, maka faedah sifat yang bisa kita ambil dari ayat ini, quwwatu sultan. Betapa kekuasaan Allah itu sangat kuat. Tidak ada yang bisa menggeser sedikit pun. Tidak ada yang bisa menjajah sedikit pun. Tidak ada yang bisa merebut dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Beda dengan manusia. Hari ini menang, besok dibunuh, besok diperangi lagi, besok dijajah lagi, besok diusir, besok dikudeta. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengkudeta Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa merebut kekuasaan Allah Azza wa Jalla sedikit pun. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Tidak ada yang bisa berikan syafaat di sisinya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita paham betul apa yang disebutkan oleh Ahlul Kalam, kelompok Kalamiyah, yang menyebutkan bahwasanya arti istawa adalah istaula. Sebagian Ahlul Kalam atau bahkan mayoritas Ahlul Kalam ketika menafsiri firman Allah Azza wa Jalla, "Tsumma istawa 'alal 'arsy", kemudian Allah Azza wa Jalla bersemayam di atas arsy, mereka menafsiri dengan kalimat istawa, istaula. Istawa itu diterjemahkan oleh mereka, ditafsiri oleh mereka dengan istaula yang berarti menjajah. Sehingga kalau diartikan dari ayat tersebut, Allah Azza wa Jalla tsumma istawa 'alal arsy, kemudian Allah menjajah arsy. Dan ini kadzibun 'ala Allah. Siapa yang menafsiri demikian berarti konsekuensinya harus meyakini bahwa sebelum itu Allah tidak menguasai arsy. Bahkan arsy bukan milik Allah. Dan ini kadzib 'ala Allah. Ini mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh." Miliknya lah semua apa yang di langit, semua apa yang di bumi. Semua yang apa yang di langit termasuk arsy, karena arsy letaknya ada di langit, di atas. Kursi milik Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang mengatakan bahwa Allah menjajah, merebut kekuasaan yang lain, ini kadzibun 'ala Allah, ini mendustakan Allah Azza wa Jalla. Dan kita semua tahu dosa orang yang mendustakan firman Allah itu kufur. Itu kufur besar, bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Kemudian kalimat "Man dzalladzi yashfa'u 'indah", maka siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya? Ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla laisa fi kulli makan. Tidak seperti yang difahami oleh orang-orang tasawuf bahwasanya Allah di mana-mana, di semua tempat. Ini keliru. Allah Azza wa Jalla sudah menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Allah Azza wa Jalla bersemayam di atas arsy. Dan tidak boleh kita mengatakan Allah ada di mana-mana.
sampah, tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang jelas sangat tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang Allah, Allah bersemayam di atas arsy. Cukup bagi kita memahami kalimat ini, jelas diulang-ulang oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran sampai dengan 6 kali. Kemudian Allah menyebutnya Ar-Rahman 'alal arsy istawa 1 kali. Kalimat-kalimat yang senada ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan Allah Azza wa Jalla di atas arsy. Apakah mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan demikian untuk tujuan kebohongan? Jelas yang mendustakan Allah Azza wa Jalla, mendustakan ayat ini, dialah yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dengan hak, sampai Allah mengatakan wa man asdaqu minallahi qila wa man ahsanu minallahi haditha. Siapa yang lebih jujur daripada firman ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah mengatakan tsumma stawa 'alal arsy, itu kejujuran Allah. Kenyataan yang ada Allah di atas arsy. Kenapa tidak berani atau ada orang yang berani mengatakan Allah ada di mana-mana, sementara Allah sendiri memberitahukan kepada kita Allah ada di atas arsy, Allah bersemayam di atas arsy. Maka siapa yang meyakini sebagaimana yang diyakini disampaikan oleh Al-Quran, itulah biidznillah ta'ala akidah yang selamat, akidah yang mansurah, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga faedah sifat yang lain yang tadi dari kalimat indahu ini raddun ala haula as-sufiyyatil hululiyah, menjadi bantahan kepada orang-orang tasawuf hululiyah yang meyakini Allah Azza wa Jalla di semua tempat, bahkan menyatu dengan semua makhluk. Kemudian Allah Azza wa Jalla ketika menyampaikan illa bi'idnih, kecuali dengan izin Allah. Maka siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah? Faedah yang bisa kita ambil tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat memberikan izin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat memberikan izin, illa bi'idnih, kecuali izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak, tidak mahsur, tidak terbatas hanya 20 atau 7 atau 13 atau 20 saja, tapi banyak. Kalau kita lihat di ayat kursi saja sangat banyak sekali. Ini sudah 12 sifat dari yang tadi kami sebutkan. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah Azza wa Jalla tahu apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Tahu apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi. Faedah dari ayat ini atau potongan ayat ini adalah umum ilmillah, menunjukkan keluasan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyeluruh dengan semua yang ada, bahkan yang tidak ada pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Makanya disebutkan wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka yang sudah terjadi dan wujudnya tidak ada pun Allah tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah tahu apa yang ada di hadapan mereka, baik berupa benda-benda ataupun kejadian yang belum terjadi, yang akan datang terjadi dan sekarang belum terjadi, belum ada wujudnya, Allah tahu. Antum semua nanti punya anak berapa, meninggalnya kapan, sakitnya berapa kali, sakitnya apa saja, rezekinya berapa, Allah tahu. Yang sekarang belum wujud, ma baina aydihim, apa yang ada di hadapan manusia, apa yang akan terjadi masa datangnya, ini semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Menunjukkan umum ilmillah, bahwasanya ilmu Allah Azza wa Jalla sangat luas, meliputi semua yang terjadi dan semua yang belum terjadi, semua yang akan terjadi Allah tahu. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita paham betul tentang kesesatan orang-orang falasifah, demikian juga orang-orang qadariyah
Karena kelompok Qadariyah, demikian juga falasifah, mereka meyakini Allah Azza wa Jalla tidak tahu hal-hal yang belum terjadi. Dan ini kadzib. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu Maha tahu. Itu untuk menunjukkan kepada kita, memastikan, menguatkan bahwa ilmu Allah, pengetahuannya Allah itu mencakup seluruh yang ada dan yang tidak ada. Yang sekarang belum ada, Allah tahu kapan dia ada. Antum misalnya nanti pasangannya siapa, punya anak berapa, Allah tahu. Sebentar lagi akan menulis apa, Allah tahu. Ya'lamu ma baina aydihim, apa yang akan terjadi masa datang, masa mendatang, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian ketika Allah Azza wa Jalla menyampaikan wa ma khalfahum ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di belakang mereka yang sudah pernah terjadi. Maka kaidah yang bisa kita ambil, annallaha la yansa bima mada. Allah Subhanahu wa taala tidak lupa dengan yang sudah pernah terjadi. Kapanpun itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allah wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Allah Subhanahu wa taala ada dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan penciptaan arsy di atas samudra besar. Ini yang Allah Azza wa Jalla sampaikan. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Menunjukkan Allah tidak lupa dengan kejadian-kejadian awal pun Allah tidak lupa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Di antara makhluk-makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah pena. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada pena ini, mengatakan kepada pulpen, uktub, catat. Qala wa ma aktub. Kemudian pulpen setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Allah, apa yang akan aku catat? Qala uktub maqadirul khalqi ila yaumil qiyamah. Catatlah semua takdir yang berkaitan dengan makhluk sampai dengan hari kiamat. Allah tidak lupa. Allah tidak lupa awal penciptaan pulpen dan apa yang Allah sampaikan kepada pulpen dan apa yang disampaikan kepada pulpen kepada Allah. Allah tidak lupa. Ini salah satu sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak lupa. Demikian juga di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak jahil, tidak bodoh dengan hal-hal yang belum terjadi. Apa yang akan terjadi 1 menit mendatang, besok, minggu depan, bulan depan, setahun ke depan, 50 tahun yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala tahu. Ma baina aydihim ya'lamu ma baina aydihim. Ini umum. Allah Subhanahu wa taala tahu semua apa yang ada yang akan terjadi di masa mendatang. Ini Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi. Semut akan berapa lahir, ada berapa telur semut di area Batu Agung ini, di area Pondok Pesantren Dono ini, Allah tahu. Dan besok akan berapa, ada berapa telur yang akan menetas, Allah tahu. Karena semua yang akan terjadi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah tetapkan di dalam ayat kursi, ya'lamu ma baina aydihim. Allah tahu apa-apa yang akan terjadi di masa mendatang mereka. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bodoh. Tidak ada sesuatu yang tertutup, menutupi bagi Allah Subhanahu wa taala, semuanya jelas. Kalau disebutkan di dalam ayat ini, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah tahu semua apa yang akan terjadi mendatang. Demikian juga semua yang
pernah terjadi, ini menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain, kamal 'azamatillah azza wa jalla. Di sini menunjukkan sempurnanya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, sehingga Allah Subhanahu wa taala tahu semua keberadaan makhluk yang ada maupun yang belum ada, yang sudah pernah ada dan sekarang tidak ada wujudnya. Allah Subhanahu wa taala tahu, menyimpan data file yang lengkap tentang setiap makhluk dan apa-apa yang pernah terjadi berkenaan dengan makhluk tersebut. Kemudian dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu, wa yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ini juga menunjukkan al-ihatah, bahwasanya kemampuan Allah dalam menguasai segala sesuatu ini sempurna. Allah Azza wa Jalla dalam menguasai sesuatu, segala sesuatu itu sempurna. Sempurna. Kalau kita manusia misalnya menghafal satu kitab, seringkali ada yang lupa, seringkali ada yang ketukar, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Dengan berbagai macam file informasi tentang makhluk yang ada, apa yang terjadi pada mereka, Allah lengkap di dalam menyajikan. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai menyatakan makhluk tidak ada yang bisa meliputi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Illa bima syaa menunjukkan faedah sifat yang lain. Sifat yang ke-17 bagi Allah Subhanahu wa taala adalah itsbatul masyiah. Itsbatul masyiah. Ayat ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla memiliki sifat masyiah, berkehendak. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berkehendak. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala atau iradah Allah Azza wa Jalla itu ada dua macam. Ada kemauan Allah atau kehendak Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan makhluk. Ini disebut dengan masyiah atau iradah kauniyah, yang pasti terjadi tapi tidak semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iradah yang kedua adalah al-iradah asy-syar'iyyah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang syar'i, yang pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkandung di dalam perintah dan anjuran Allah dan Rasul-Nya, tapi tidak pasti terjadi. Kalimat illa bima syaa ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat masyiah. Memiliki sifat masyiah, Allah berkehendak apa yang terjadi itu pasti sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada air yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Tidak ada angin yang berhembus dari satu arah ke arah yang lain. Tidak ada pergerakan makhluk-makhluk di dunia ini, melainkan Allah Azza wa Jalla yang menghendaki, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menghendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sangat luas kursinya Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada langit dan bumi. Faedah yang bisa kita ambil, bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki kursi. Apa tafsirnya? Tafsirnya disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksud dengan kursi adalah mawdhi'ul qadamain. Mawdhi'u qadamain Allah Azza wa Jalla, yaitu makhluk yang dijadikan tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala. Ini kursi, letaknya tentu di atas samudra sana. Kemudian dari kalimat wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, kursinya Allah Subhanahu wa taala melebihi luasnya seluruh langit dan bumi. Kalau Allah Azza wa Jalla menciptakan langit sebesar ini, menciptakan bumi sebesar ini, menciptakan kursi yang jauh lebih besar daripada langit dan bumi, menunjukkan bahwa kebesaran Allah Azza wa Jalla, menunjukkan kebesarannya
Allah Subhanahu wa taala, karena makhluk yang diciptakan oleh Allah sendiri besar. Bumi besar, ternyata ada yang lebih besar, yaitu langit. Dan langit Allah Subhanahu wa taala ciptakan juga bertingkat-tingkat sebagaimana bumi bertingkat-tingkat. Langit saja sudah besar, ternyata ada yang lebih besar. Kursinya Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Dengan demikian Allah Azza wa Jalla akbar. Allah Azza wa Jalla juga maha besar. Apalagi sudah sering kita baca di dalam setiap kali gerakan sholat, Allahu Akbar, Allah maha besar. Baik besar, sempurna sifatnya, demikian juga zatnya Allah Subhanahu wa taala maha besar. Zatnya Allah Subhanahu wa taala maha besar. Itu di antara faedah yang bisa kita ambil. Ayat ini menunjukkan sifat kebesaran Allah Azza wa Jalla, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan kesempurnaan kemampuan Allah Azza wa Jalla. Kebesaran Allah Azza wa Jalla, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan kesempurnaan kemampuan yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ini? Kalau besarnya Allah Azza wa Jalla sudah kita tahu, yakin dengan kebesaran makhluknya. Ketika makhluknya saja besar, maka yang menciptakan juga besar. Dan ini yang disebut oleh para ulama dengan dalalatul iltizam. Sebagaimana konsekuensi besarnya makhluk, maka yang menciptakan juga besar. Yang menciptakan juga besar. Demikian juga kuat. Bumi ini sangat kuat, langit ini sangat kuat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ciptakan bighairi amadin tarawnaha, tanpa ada tiang yang menyangganya. Bangun masjid ini harus ada tiang untuk menyangga. Tapi Allah Subhanahu wa taala bangun langit, Allah Azza wa Jalla menciptakan tanpa tiang. Itu kuat untuk menyangga malaikat. Kita tahu semua penghuni langit siapa? Para malaikat. Para malaikat. Dan malaikat satu sayapnya Jibril saja saddal ufuk, bisa menutup seluruh bumi ini. Bumi ini ketutup dengan satu sayapnya Jibril. Bagaimana dengan sayap-sayap yang lain? Besar tentunya, berat tentunya, tapi langit mampu menyangga itu semua. Mampu menyangga para malaikat-malaikat yang Allah Azza wa Jalla tempatkan. Ribuan, jutaan, triliunan para malaikat. Bahkan sampai Nabi SAW menyampaikan, "Ma min mawdi'in arba'at asabi' fis sama' illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajid." Di langit sana, kalau ada tempat seluas 4 jari, pasti di sana ada malaikat yang sedang berdiri sholat, atau sedang rukuk sholat, atau sedang sujud. Menunjukkan betapa beban yang dirasakan oleh langit ini sangat luar biasa. Beban yang dibebankan kepada langit untuk menyangga langit itu sendiri itu sudah berat. Belum lagi dengan malaikat yang tinggal di sana, begitu besar. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan, "Innas samaa anta'id wa huqqadaha anta'id." Karena saking beratnya malaikat yang tinggal di langit ini, sampai langit itu terkadang berbunyi. Langit itu berbunyi karena saking beratnya. Kalau ranjang atau kursi harusnya didudukin oleh 1 orang, tapi didudukin 5 orang. Bisa berbunyi apa enggak? Berbunyi, bahkan mungkin bisa hancur. Ranjang yang harusnya ditempati 2 orang, 3 orang, ini tempatin 10 orang. Ambles, bahkan hancur. Langit ini ditempati oleh malaikat besar, kuat, sehingga ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dengan kuat demikian, menunjukkan kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kalau kuat bangunan langitnya, ini menunjukkan skill, ya, kemampuan yang Allah Azza wa Jalla miliki pun sempurna. Kemampuan yang Allah Azza wa Jalla miliki sangat sempurna. Tidak ada istilahnya mendengar langit roboh, kecuali nanti di hari kiamat sebagaimana yang
Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita langit akan pecah dan sebagainya, ini sudah berumur sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan setiap makhluk itu ada kadaluarsanya. Demikian juga langit akan ada masanya hancur, akan ada masanya hancur, dan itu semuanya dengan umur langit yang begitu lama menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Wala yauduhu hifdhuhuma, wala yauduhu hifdhuhuma. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan Allah Azza wa Jalla tidak merasakan berat, tidak merasakan rasa beban apapun untuk menjaga langit dan bumi. Kita kadang diamanai ngurus satu rumah kecil, sudah ngeluh, capek nyapunya, capek ngepelnya, capek membersihkannya, capek menjaganya, capek membersihkannya. Allah Subhanahu wa taala menjaga langit dan bumi, dan Allah Azza wa Jalla tidak merasakan keberatan apapun. Tidak merasakan keberatan Allah Subhanahu wa taala, tidak merasakan. Wala yauduhu hifdhuhuma, ay la yaqulu hifdhus samawati wal ardh. Untuk menjaga langit dan bumi enteng bagi Allah Subhanahu wa taala, karena kesempurnaan, kekuatan, kemampuan Allah Azza wa Jalla yang maha dahsyat, yang maha dahsyat. Dan yang disebutkan di dalam maqta hadil ayat, potongan ayat ini, seperti yang sudah kita tahu bersama, Allah Azza wa Jalla memiliki dua sifat secara umum. Ada sifat rububiyah, ada sifat-sifat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, dan ada sifatun manfiyah, ada sifat-sifat yang Allah nafikan. Dan di sini termasuk sifat manfiyah yang dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak merasakan kesulitan apapun, tidak merasakan kendala apapun untuk merawat langit, untuk merawat bumi. Kadang kita diserai satu asrama, ya sudah lalu sudah keberatan. Allah Azza wa Jalla mengurus bumi dengan 7 lapisnya, langit dengan 7 tingkatannya. Allah Azza wa Jalla nyaman, tidak merasakan kendala apapun, dan bahkan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu menunjukkan kamal dan qudrah, kesempurnaan kemampuan Allah Azza wa Jalla. Wa kamalul ilm, untuk memanage langit, memanage bumi. Bumi di semua tempat air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Matahari selalu terlihat terbit di ufuk timur, tenggelam di ufuk barat. Dan demikian masih banyak hal-hal yang lain, sunnah kauniyah yang terjadi di alam ini dengan sangat teratur, Manusia nggak ada yang lahir dalam kondisi tua, kemudian matinya bayi, nggak ada. Pasti keluar bayi, kemudian tumbuh, semakin dewasa, semakin tua, kemudian mati. Semuanya berjalan demikian, menunjukkan keteraturan Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan Allah di dalam memanage ini semuanya. Kemudian dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal aliyyul azim, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, dan ketinggian Allah Jalla Jalaluhu merupakan ijma' para sahabat, ijma' para ulama, ya. Bahkan Semut di zaman Nabi Sulaiman ketika terjadi paceklik panjang, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meletakkan kaki dan tangan menghadap ke atas untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit sana, Allah Subhanahu wa taala di atas arsy sana. Dan ini fitri, sesuai dengan fitrah manusia. Dimanapun orang berdoa, fitrahnya hati ini mengarah kepada siapa? Mengarah kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian ketika berharapnya di bawah, yang di bawah bumi atau ke atas? Ke atas. Sehingga suatu saat Abdul Ma'ala al-Juwaini pernah sedang khutbah Jumat, kemudian karena beliau
ini salah satu yang berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, salah satu muridnya berdiri dan tidak mengapa kalau ada jamaah sholat, jamaah khutbah yang mendengarkan khutbah kemudian bertanya langsung kepada yang khutib. Boleh secara syar'i. Sebagaimana Sulaik al-Qatafani suatu saat masuk ke masjid dan Nabi sedang khutbah. Kemudian Sulaik al-Qatafani ini berdiri minta kepada Nabi SAW untuk berdoa agar Allah menurunkan hujan. Maka Nabi pun berdoa. Ini menunjukkan boleh demikian. Tapi yang tidak boleh kalau ngobrol antara mustami' dengan mustami', yang mendengarkan khutbah dengan yang mendengarkan khutbah, atau yang selain khutib, yang jelas ini hukumnya haram. Tapi bicara antara khutib dengan yang mendengarkan untuk tujuan yang syar'i, maka ini dibolehkan. Al-Hamadani mengatakan kepada Al-Juwaini Imam Al-Haramain sebutannya, ma'ruf, imam besar. Tapi beliau di dalam pemahaman hal ini memahami Allah Azza wa Jalla tidak di atas arsy, Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Maka muridnya ini yang bermadzhab Kullabiyah bertanya kepada Abu Ma'ali Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, "Da'na ayuhal imam, wahai imam, tidak usah engkau sebutkan contoh-contoh yang sulit. Tidak usah engkau sebutkan contoh-contoh yang sulit yang tidak masuk akal. Walakin hadhil fitrah idza da'a, kalau hati kita ini berdoa, pasti akan meminta kepada yang di atas. Kita sedang duduk, kita sedang berdiri, kita sedang sujud, semua hati ini berharap kepada Allah Azza wa Jalla yang ada di atas." Langsung setelah Al-Hamadani menyampaikan demikian, beliau langsung turun mimbar sambil menepuk kepalanya, "Hayyaril Hamadani, hayyaril Hamadani." Hamadani bikin pusing saya. Karena itu hakikat yang tidak bisa dibantahkan. Siapapun yang berdoa, pasti hati kita menuju kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas. Kalau sampai kemudian dianggap Allah ada di mana-mana, kenapa ketika berdoa enggak berharap yang di sana, yang nempel di sana, yang di belakang, di sebelah utara, sebelah selatan? Pasti hati kita mengharap kepada Allah Azza wa Jalla yang di atas. Itu menunjukkan hakikat yang Allah Azza wa Jalla sampaikan, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala yang Rahman ada di atas arsy. Ini yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sehingga kalimat wa huwal 'ali, Allah Azza wa Jalla yang Maha Tinggi, ini harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Kenapa ada orang-orang yang tidak memahami hal ini atau memiliki pemahaman yang berbeda, menganggap Allah Azza wa Jalla di mana-mana atau menyatu dengan makhluk? Bagaimana mereka melihat ayat yang seperti ini? Mereka mengatakan wa huwal 'ali, Allah Maha Tinggi, maksudnya sempurna sifatnya. Ahlus Sunnah tidak cukup hanya sifatnya saja. Allah Maha Tinggi sifatnya, Allah Azza wa Jalla Maha Tinggi zatnya. Karena Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. A'amintum man fis sama'. Allah Azza wa Jalla yang Maha Rahman bersemayam di atas arsy. Ini ayat yang semua orang membaca. Allah Azza wa Jalla bersemayam di atas arsy. Bahkan seorang budak yang ingin dibebaskan oleh Nabi SAW, Nabi memuji, "Aina Allah?" Wahai budak, bocah kecil yang hampir balik, dia ingin dimerdekakan oleh tuannya, tapi sama tuannya ini dibawa kepada Nabi SAW supaya Nabi memuji apakah layak dimerdekakan atau tidak. Ketika Nabi mengajukan pertanyaan, "Amin tu aina Allah?" di mana Allah? Budak yang tidak pernah mengenyam bangku TK, tidak pernah mengenyam bangku SD, SMP, SMA, apalagi bangku kuliah, apalagi menyandang S1, S2, S3 sampai doktor, tidak pernah menulis disertasi, tesis, apalagi skripsi. Dia dengan polosnya mengatakan fis sama, Allah Azza wa Jalla ada di atas. Kalimat sama ini artinya apa?
di atas. Allah ada di atas. Sudah cukup bagi kita, Al-Quran jelas. Tidak perlu kita takwil, tidak perlu kita tafsir dengan tafsir yang melenceng. Allah mengatakan di langit, maka kita mengatakan Allah di atas. Maksudnya langit adalah atas. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Di dalam ayat yang lain mengatakan tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah ada di atas 'arsy. Kita mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh akidah Ahlussunnah adalah akidah yang sangat mudah, sangat sesuai dengan fitrah, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ya, karena bagaimanapun ini sudah fitrahnya manusia. Kalau hewan tadi disebutkan di zaman Nabi Sulaiman sampai berdoa kepada Allah sama, menengadahkan tangannya, kakinya ke langit semua, apalagi kita manusia yang diberi akal oleh Allah Azza wa Jalla, harusnya lebih mudah untuk menerima. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.